pemeriksaan Leopold 1. Pada pemeriksaan Leopold 1 ditujukan untuk menentukan bagian apa yang terdapat pada fundus. Setelah saya melakukan pemeriksaan Leopold 1, saya telah menentukan bahwa pada bagian fundus terasa lunak dan bulat, dan dapat disimpulkan bahwa bagian fundus adalah bokong. Setelah menentukan apa yang terdapat pada bagian fundus, setelah itu saya akan menentukan atau mengukur tinggi fundus uterus. Pengukuran dilakukan melalui fundus menuju tulang sternum, dan telah ditentukan bahwa tinggi fundus uterus sekitar 36 cm. Selanjutnya yaitu Leopold 2. Pada Leopold 2 digunakan untuk menentukan bagian punggung kanan ataupun punggung kiri janin. Setelah dilakukan pemeriksaan, telah ditentukan bahwa pada bagian punggung bayi yaitu terdapat pada punggung kanan. Selanjutnya yaitu Leopold 3. Pada Leopold 3 digunakan untuk menentukan bagian janin yang terletak di bagian bawah. Telah ditentukan bahwa pada bagian bawah janin teraba sangat bulat dan keras dan melenting. Telah ditentukan bahwa hal tersebut merupakan bagian kepala janin. Selanjutnya yaitu Leopold 4. Leopold 4 digunakan untuk menentukan berapa jauh masuknya janin ke pintu atas panggul. Pada pemeriksaan ini telah ditentukan bahwa tangan masih bisa bertemu dan posisi ini berarti belum masuk pintu atas panggul atau konvergen. Selanjutnya yaitu melakukan pengukuran detak jantung janin dengan menggunakan alat yaitu funduskop. Sebelum melakukan pengukuran detak jantung janin dilakukan pemeriksaan punggung kanan dan punggung kiri dan telah ditentukan bahwa terdapat pada punggung kanan. Setelah itu melakukan pengukuran detak jantung janin dengan mendengarkan melalui funduskop dan menghitung denyut nadi sang ibu sambil melihat posisi ibu apakah ibu merasa kesakitan atau tidak. Dihitung selama 1 menit. Pertama, letakkan bayi dulu, lalu mencuci tangan. Setelah itu menggunakan handscreen. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik pada bayi dan pemeriksaan artometri pada bayi, lepas semua pakaian bayi hingga bayi tidak ada pakaian satupun. Pertama, dilakukan penimbangan berat badan bayi. Berat badan bayi normal yaitu sekitar 3.500 sampai 4.000 gram. Telah ditentukan bahwa berat badan bayi sekitar 1,7 kg atau 1.700 gram. Setelah itu melakukan pemeriksaan perabaan pada kepala bayi, apakah bayi terdapat ada benjolan atau tidak. Diraba struktura sagittalisnya terdapat penumpukan atau tidak. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian mata apakah simetris atau tidak. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian hidung apakah terdapat cuping hidung atau tidak. Apakah terdapat cairan atau tidak. Setelah itu saya melihat bibir dan memeriksa bagian-bagian dalam bibir apakah terdapat sumbing atau tidak, apakah terdapat tumpukan cairan atau tidak.
Setelah itu mengukur lingkar kepala bayi, diukur melalui frontal, lalu menuju occiput dan kembali ke frontal. Lingkar normal kepala bayi yaitu sekitar 33-35 cm. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian leher, apakah terdapat kelenjar getah bening atau tidak. Kelenjar getah bening atau tidak. Dada. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian dada, apakah dada simetris atau tidak. Simetris atau tidak. Retraksi apa tidak. Setelah itu melakukan pengukuran lingkar dada bayi. Lingkar normal dada pada bayi yaitu sekitar 30-38 cm. Telah ditentukan bahwa lingkar dada bayi tersebut yaitu sekitar 28 cm. Setelah itu mengukur lingkar perut bayi. Lingkar normal perut bayi yaitu sekitar 26-28 cm. Setelah itu mengukur lila bayi. Normal lila bayi yaitu sekitar 11,5 cm. Cara mengukur lila bayi yaitu dengan cara mengukur dari tulang atas hingga tulang siku dan membagi menjadi dua, lalu mengambil titik tengah dan mengukur melalui tengah-tengah lengan bayi. Setelah itu melakukan pemeriksaan dengan meraba pada bagian perut bayi, apakah bayi tidak ada benjolan, dan memeriksa bagian pusar bayi, apakah pusar bayi normal atau tidak. Setelah itu memeriksa tangan bayi, apakah jumlah jari bayi normal dan simetris. Setelah itu memeriksa organ genitalia pada perempuan, apakah uretra dan vagina normal. Setelah itu memeriksa punggung bayi, apakah spina bifida normal atau tidak, dan mengecek anus bayi apakah terdapat lubang atau tidak. Setelah itu memeriksa pada bagian organ kaki bayi, yaitu dengan melihat tonus otot pada bayi. Setelah itu melihat kelengkapan jari pada kaki bayi dan melihat refleks pada bayi. Setelah itu melihat warna kulit bayi. Jika normal, warna kulit bayi yaitu berwarna kemerahan dan bibir bayi yaitu kemerahan. Setelah itu melakukan TTV pada bayi, yaitu dengan cara mengatur suhu pada bayi. Suhu normal pada bayi yaitu sekitar 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu mengatur denyut jantung bayi dengan stetoskop.